yang kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita semua, Pak Kiai, Pak Sainuri, Wakil Sekretaris Kopertais, yang kita hormati Pak Dr. Soekarno, yang kita hormati para rekan-rekan dari Kopertais, dan patut kita berterima kasih semua yang mengawal proses kegiatan ini dengan baik. Yang kita hormati para dosen-dosen kita dari P3IS yang sangat luar biasa perjuangannya mengawal perguruan tinggi swasta. Saya paham betul bagaimana kemudian beratnya mengawal itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, aqibatul lil muttaqin, la udwana illa shalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelum saya mulai, sebelum kita lanjutkan, saya mau nanya dulu nih. Ini masih kuat kak? Oh, masih kuat semua ya? Iya, kalau nggak semua tuh terpaksa kita hentikan ini. Kalau nggak kuat semua ini pesertanya ini, ternyata masih kuat energinya ya. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kita akan mencoba membincang terkait dengan peningkatan penelitian dosen perguruan tinggi agama Islam swasta di P3IS. Sebelum saya masuk ya, tadi saya ada yang menarik ya, yang saya dengar dari Kopertais bahwa diseleksi beberapa proposal, 65 proposal, kemudian di screening itu akhirnya muncul 65 proposal itu kemudian diikutkan pada kepesertaan ini. Artinya apa? Proses kegiatan yang kita lakukan ini adalah betul-betul berangkat dari perencanaan yang matang. Itu satu. Kemudian kedua, nanti kemudian output dan outcome-nya akan terbaca dengan baik. Karena ada proses mapping, ada proses analisa, ada perencanaan, nanti pelaksanaannya nanti seperti apa, sustainability-nya nanti seperti apa, keberlanjutannya pasti. Nah, kan ada Pak Soekarno nih, tadi saya bincang-bincang dari proses ini semua akan dikawal. Ada nanti pengawalnya modelnya offline atau luring lah, bahasa luring juga itu kita kenal pada saat ada COVID. Sebelum ada COVID itu kata-kata luring dari kita nggak kenal itu. Artinya COVID itu memberikan kita pengayaan bahasa satu sisi. Nah, nanti setelah itu katanya nanti akan dia kawal secara offline, secara online, atau secara luring atau secara daring dalam jaringan. Artinya apa? Kegiatan ini kemudian sangat menarik apabila kemudian kita semua yang hadir ini betul-betul serius mengawali semua proses, mengawal semua proposal yang sudah masuk, dan kemudian kita termasuk orang champion yang undang di tempat ini oleh Pak Sekretaris, oleh Kopertais, oleh Wakor untuk hadir di tempat ini. Nah, itu saya kira poin penting pada malam hari ini sebelum kita masuk di situ. Nah, setelah itu kemudian bisa terbaca outputnya itu apa? Nah, bisa saja nanti kalau proposalnya bagus, ini silahkan misalnya daftar di Litap Dimas. Nah, ini penting saya informasikan karena di pusat itu sebenarnya kita punya Pak Kiai beberapa kali usulkan kapan sih misalnya disentuh itu Kopertais. Nah, sebenarnya di pusat kita mempunyai beberapa perencanaan untuk menyapa Kopertais. Tidak bisa karena semua sama haknya antara PT KINA, P3IS itu sebenarnya depan negara itu sama hak, tidak ada perbedaan. Bahkan swasta itu kalau kita ingin jujur, mereka itu berkontribusi signifikan terhadap pendidikan kita tanpa dibiayai oleh negara, hanya afirmasi kebijakan, tetapi menggerakkan pendidikan sampai ke pelosok.
Itu kan akhirnya menjadi pahlawan bangsa, pahlawan negeri. Nah, materi yang diamanahkan kepada saya sangat terkait dengan Litap Dimas. Itu apa sih itu Litap Dimas ya? Kan di sini temanya kan penguatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada Litap Dimas. Litap Dimas itu kan sebenarnya singkatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu poinnya saya kira ya. Ada 3 poinnya di situ dan kemudian dibuatkan di sistem. Litap Dimas itu kan ada klasternya, nanti ada mendaftar proposal dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bersama itu seperti apa. Nanti kita buka bersama itu di Litap Dimas seperti apa. Tapi sebelum saya lanjut, di sini sudah mempunyai semua ID peneliti ya di Litap Dimas. Sudah, coba angkat tangannya yang sudah punya ID peneliti. Angkat semua tangannya. Masih ada yang punya ID peneliti? Cinta. Di BRIN ya. ID peneliti ID. Semua roda saya harus mendaftar. Kalau kita mau daftar di Litap Dimas untuk menjadi peneliti, mengajukan hibah penelitian, riset pengabdian publikasi. Salah satu poin pentingnya itu ID peneliti diajukan di Litap Dimas, nanti di approve dan persyaratannya baru bisa login ke Litap Dimas, baru bisa daftar. Nah, persyaratan yang lainnya nanti kami nyusun, nanti kita diskusikan. Tapi yang terpenting yang saya ingin ingatkan bahwa bagi yang tidak punya ID peneliti, segera mendaftar. Koordinasi dengan kampusnya, kampus swastanya, PTS kita apakah sudah terdaftar di Litap Dimas atau tidak, di pusat atau tidak. Kalau tidak juga tidak bakal daftar. Makanya kampusnya juga harus rajin-rajin sambil koordinasi dengan Bapak Tais bertanya terkait dengan hal itu. Baik, itu penting. Saya sampaikan awal itu terkait dengan ID peneliti. Nah, terkait dengan ini, coba next ya, coba. Nah, nih kurikulum vitae saya sederhana aja ya. Nah, nih, saya kira nama saya udah ditahu tadi, Abdul Basir. Saya itu di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sekarang saya di Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya di situ subkoordinator analis kebijakan Ahmadiyah, subkoordinator dulu namanya kasih, tapi ada nomenklatur baru kemudian birokrasi dari Kemenpan RB, namanya sekarang subkoordinator, tapi sama aja cuma fungsional. Jadi saya juga posisi saya sekarang, kita itu di pusat itu malah agak lebih ribet ya. Kita juga disuruh buat polisi brief, memo brief, disuruh meneliti seperti ini, buat juga di jurnal. Sementara pekerjaan tidak ada yang berubah, tetap pekerjaan birokrasi. Nah, kalau dosen memang kan jelas bahwa dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, tetap itu yang ini kalau misalnya jadi pejabat kampus, ibu sibuknya apapun, itu tetap menjadi orientasi utama karena berkorelasi dengan pekerjaan. Nah, saya kira S1 S2 saya Unaudin Makassar, saya itu unik, saya S1-nya itu bahasa Arab. S2-nya juga bahasa Arab, S3-nya juga bahasa Arab. Nggak tahu masih ingat nggak bahasa Arabnya atau tidak sampai sekarang. Karena di birokrasi itu lainnya. Next ya. Nah, coba kan sudah dibagikan semua ya? Sudah. Nah, coba kita lihat. Pengantar pemerintah telah membuat rencana induk riset nasional atau RIRN. Ini kan sudah lama perencanaan ya pemerintah ya. Makan juga yang dulu akhirnya dari BRIN ya. Nah, yang berisikan tentang arah prioritas yang membangun impact untuk jangka waktu 28 tahun ya. Berarti itu RIRN itu jangkanya 28 tahun. 2017 sampai 2045. Luar biasa itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan di mergernya semua ke BRIN ini, semua beberapa itu kan ada limbang-limbang tiap kementerian. Itu semuanya ke BRIN. Gimana dengan ini perguruan tinggi kita di sudut penelitian itu ternyata nggak kena beberapa penjelasan karena kita itu dibawa dengan undang-undang kita masuk dalam tridharma perguruan tinggi di dosen itu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat nggak masuk. Saya kira aman lah di penelitian-penelitian di kampus dan kita semua. Nah, setelah itu yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama juga
juga menyusun dokumen agenda riset keagamaan nasional. Jadi blueprint kita itu ada di Arkan, agenda riset keagamaan nasional. Prioritas penelitian kita jadi turunan daripada rencana riset nasional itu di Kementerian Agama di overfile menjadi agenda riset keagamaan nasional. Itu ada juknisnya itu. Sudah pada baca semua itu ya? Sudah ya? Oke, kalau di sini sudah baca semua. Oke, itu dibaca itu sebagai dasar kita tentang agenda riset keagamaan nasional. Nah, dari itu kemudian dokumen tentang arah tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Meskipun kita juga sadar ya, apakah pasca COVID ini perlu itu direvisi karena ada banyak perubahan ya. Sebelum COVID, pada saat masa pandemi dan setelah masa pandemi kan banyak tatanan yang berubah itu. Banyak tatanan yang berubah. Jadi orientasi riset kita juga itu kalau melihat fenomena pasca COVID itu pasti banyak yang berubah itu. Banyak hal yang bergeser, berubah tema, gagasan, dan lain sebagainya. Nah setelah itu, semua dokumen yang disusun di atas, baik IRINA, RN maupun ARKA bermuara pada perlunya dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kunci atau keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020 ya, Kementerian Agama dan Keuangan mengeluarkan regulasi yakni Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini sekarang mulai dari tahun 2021, bahkan 2020 ya, tapi itu kan berdua. 2021 itu full tentang SBK. SBK itu standar biaya keluaran. Apa itu SBK? SBK itu adalah terkait dengan tata cara pembayaran pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan belanja negara. Dalam juknis kita, dalam aturan kita, apa yang disebut dengan SBK standar riset itu standar biaya keluaran itu ada dua modelnya. Ada SBM, ada SBK. Ini dipahami nanti kalau kita ingin memilih riset ya. Ada SBM, ada SBK. SBK itu khusus untuk riset, tapi itu riset tidak semuanya masuk nanti ada di situ. SBK itu apa? Standar biaya keluaran. Itu kita menfollow dari Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 203. SBK itu apa? Jadi kalau kita nanti memilih riset yang kita pilih SBK, sebuah model risetnya pada saat kita diterima tidak ada lagi terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, tidak ada lagi administrasi, tidak ada lagi ini dan sebagainya. Tinggal yang ditagih itu apa? Output. Ingat, proses tidak ditagih, tapi yang ditagih adalah output. Beda dengan SBM nanti dengan juknis Litap Dimas itu. Juknis Litap Dimas itu kan ada dua, kita bagi dua tuh. Yang kemarin 2022 ada SBK yang ditagih adalah output, tapi hati-hati. Kalau output digaji pada saat nanti ada pemeriksa, ada inspektorat, ada kemudian BPK yang periksa, ternyata ini penelitian tidak qualified, tidak rasional, tidak measurable, disuruh mengembalikan semua anggarannya. Tetapi kalau bagus, kita tidak ditagih lagi persoalan misalnya hotel, kwitansi dan lain-lain. Bahkan kalau ada kelebihan dari riset itu, silahkan diambil oleh peneliti. Itu SPK. Nah, itu di riset ya. Itu bahasa sederhananya. Kalau SBM itu pengabdian, ada juga terkait dengan misalnya dana pendukung penelitian dan publikasi dan lain-lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori SBM, standar biaya masukan. Tetap ada pertanggungjawaban oleh proses. Tetap misalnya kalau kita ada seminarnya di mana, ada input pakarnya di mana, perjalanannya di mana, ditagih seperti biasa, tidak ada perubahan. Nah, itulah kemudian yang membedakan terkait dengan ini penting. Nanti kemudian mendorong kita nanti memilih penelitian. Oh, nanti saya masuk jadi Litap Dimas, sudahlah saya riset. Kan ada pilihan tuh. Oh, saya masuk jadi SPK aja deh, supaya nggak ribet.
saya masuk di SPM tergantung dengan tema-tema nanti proposal yang kita buat. Nah, kemudian yang dimaksud dengan saya sebut pengabdian masyarakat, pedoman pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan turunan dari PMA nomor 4 tahun 2000 tentang perubahan atas PMA nomor 55 tahun tentang penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi, disebut dengan istilah kemitraan universitas masyarakat. Jadi istilah pengabdian kita itu dalam PMA, dalam aturan kita ini istilahnya KUM, kemitraan universitas masyarakat. Nah, ada juga poin penting ya, itu KUM, kemitraan universitas masyarakat. Nah, kemudian ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang mengenai pendidikan tinggi, khususnya pada pasal 4749 memberikan amanat kepada Kementerian Perguruan Tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi. Nah, sehingga kemudian pengabdian masyarakat ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Nah, pengabdian berbasis riset itu penting, sehingga ada kemudian kolaborasi antara riset, pengabdian maupun pengajaran. Baik, next. Nah, ini saya sederhanakan aja tadi landasan regulasinya, mungkin sudah dilihat. Bisa nanti kita buka-buka. Pertama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya kira itu jelas. Kemudian yang kedua, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya tentang arkan itu jelas juga. Nah, ini yang bisa kita baca-baca di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam itu nomor 3 nomor 4743 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis biaya keluaran. Ini pasti tidak jauh berubah nanti. Saya juga keluar peraturan KPIA masih jadi pegangan, sehingga kemudian betul-betul memilih riset apanya nanti kita bisa lebih cerdas melihat itu. Nah, sama nomor 4, kalau nomor 4 keputusan Direktur Pendidikan Islam nomor 474 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program magang penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Nah, implikasi ini beda yang berdua itu, yang mana nanti kita ikuti, nanti kita lihat. Nah, next ya. Nah, saya ingin menjelaskan ada beberapa poin penting ya terkait dengan ini. Data dan tahapan seleksi proposal tahun 2022. Tahun 2022 itu yang mengajukan proposal ada 4.431 orang. Coba, itu yang mengajukan proposal. Nah, pada saat mengajukan proposal di Litbang Dimas, itu ada yang keliru. Banyak yang nelpon saya, Kiai, aduh saya pusing juga itu. Tiba-tiba dia daftar, mungkin hanya satu kali dia submit, tidak pernah lagi dia lihat ini di Litbang Dimas, tidak pernah dia lihat. Nanti setelah sudah close, baru dilihat, kok saya tidak terdaftar. Dia tidak melihat bahwa di Litbang Dimas itu ternyata dia tidak berhasil mensubmit di CDC, ternyata proposalnya itu jadi draft. Jadi hati-hati, banyak kejadian itu pada proposalnya bagus. Nah, kalau sudah begitu kita sudah close, gak bisa lagi kita bantu. Kalau sebelum close masih bisa kita bantu. Karena kenapa? Kalau kita buka kan jejak digitalnya ada, jadi orang bisa paham kok bisa-bisa terbuka 1 jam lalu ditutup lagi. Itu hasil diskusi kita dengan admin. Banyak. Kemudian kedua, di kampus negeri banyak teman-teman saya itu udah profesor, udah apa. Dia ingin daftarnya ke pusat, kok daftarnya ke perguruan tinggi ke kampusnya. Misalnya kolaborasi internasional, itu kan ke luar negeri, itu daftarnya ke pusat. Tiba-tiba daftarnya ke kampusnya. Dia juga nih, setelah close, itu Litbang Dimas tutup. Gimana ini, bisa dibantu nggak? Minta bantuan. Maksudnya dibantu pada saat kemudian tidak close iya, tapi kalau sudah close begitu kan agak ribet. Pertama menghubungi semua admin kita juga nggak enak, kemudian kita juga sudah buat pengumuman bahwa batal sekian penutupan di Litbang Dimas. Makanya teman-teman semua, ini apakah ini hal biasa
atau kemudian jangan kita percayakan sama orang. Teman kita boleh tetapi tetap kita pantau itu di Litap Dimas. Jangan sampai, apalagi kalau kita swasta, jangan sampai kalau kita swasta kemungkinannya hanya satu, hanya dari draft. Kalau negeri PTN bisa jadi draft, bisa itu nyasar ke perguruan tingginya kalau mendaftar di pusat. Nah itu nggak bisa, saya nggak bisa mendeteksi datanya. Ada 4.431. Kemudian validasi berkas. Nah, pada saat kita validasi berkas, yang lolos dari 4.431 itu sudah banyak yang gugur tuh. Sudah ada kira-kira sudah hampir 1/2 ya, enggak 40% lah, karena yang tinggal masuk validasi berkas. Nah ini nanti kalau lolos pada saat yang punya proposal itu di validasi berkas tinggal 2.904 yang lolos. 2.904. Bayangkan coba perbandingannya. Nah validasi berkas ini nanti kita harus lihat, nanti kalau kita buka di proposal itu kan ada yang namanya fill in. Siapa yang pernah daftar? Ada fill in kan? Ada fill in. Jadi proposal itu metodologinya itu disesuaikan dengan fill in-nya. Fill in, jangan hanya copy paste. Fill in itu apa? Isinya adalah bukan kemudian hanya di copy paste itu proposal, tidak. Kita mengambil inti dan substansi dari tiap proposal, dari tiap-tiap tahapannya itu tidak terlalu banyak. Ada juga itu tiba-tiba hanya di copy paste, ini gugur dia ininya di validasi berkasnya, karena di fill-in-nya kita sesuaikan itu antara proposal dengan fill-in. Ada tim ad hoc yang menilai itu. Nah, nanti tapi ini di sini banyak gugur di sini nih, karena berbagai macam persyaratan terkait dengan anggaran, tinggal 2.904. Nah, kemudian validasi similarity itu kan similarity kita di pusat itu dalam aturan kan 30%. Itu sangat tinggi itu, kalau misalnya di Ciputat hanya 15%. Enggak tahu ya kalau di Palembang itu berapa ya? Cek similarity-nya anak-anak di sini misalnya kalau mau selesai S2-nya apanya kan itu dilihat cek plagiarism-nya. Karena kan kita terbiasa ya waktu kita mahasiswa apa buat proposal hanya copy paste dari Google tuh kan, atau bahkan kita copy paste dari riset teman kita sebelumnya baru kita ajukan di Litap Dimas atau di apa, pasti terdeteksi pada saat validasi atau cek similarity. Atau validasi similarity pasti kedeteksi itu bahwa di sini banyak plagiasi. Makanya tiap paragraf kalau ada kita ubah katanya, kita ubah kata-katanya supaya terdeteksi, karena di sini banyak gugur di sini. Dari 2.904 yang tinggal berapa? 2.100. Karena kenapa? Dalam menulisnya terlalu banyak copy paste, banyak kemudian plagiarism. Padahal kita sudah sangat mentoleransi sampai 30%. Saya kira kampus itu kan sebenarnya kampus-kampus besar kayak UIN Palembang pasti lebih ketat ya, lebih ketat. Ini makanya ini di pusat itu kita standar. Kenapa kita standarkan? Tidak sesuai dengan negeri. Alasannya begini, banyak dulu yang protes ketua LPDM, Pak Basir, Pak Basir itu terlalu tinggi kalau 30%, kita diketahui sama orang. Tidak, kita bilang gini, paham nggak? Riset yang berada di pusat sejatinya sebenarnya diperuntukkan untuk swasta. Karena dari BOPTN kita di 18 miliar itu 800 miliar BOPTN, 30 miliar itu diambil menjadi BOPTN penelitian. Itu hampir 800 miliar untuk BOPTN ya. BOPTN itu kan semuanya. Nanti dalam undang-undang itu, dalam undang-undang aturan tentang jurnis kita, itu menjadi 30% untuk BOPTN penelitian. Ada sekitar 300, hampir 300 miliar itu. Nah itulah kemudian 300 miliar itu diambil lagi 20%, disimpan di pusat sekitar 40 miliar lah, disimpan di pusat, dan kemudian hampir 200 miliar lebih itu dibagi-bagi ke PT, ke UIN, ke IAIN, kemudian ke STAIN. Ada 9, ada tuh indikator berapa persen misalnya dia mendapatkan
kampus-kampus ini, salah satunya ukuran HKI-nya, patennya, berapa jumlah mahasiswanya, berapa jumlah profesornya, berapa jumlah doktornya. Nah, dari itu kita ambil, kemudian terkait itu dana BOPT penelitian itu diambil 20%, 42% itu di pusat. Nah, makanya dalam klaster itu dijelaskan nanti, ada beberapa klaster nanti itu kita uraikan betul bahwa ada satu klaster yang boleh daftarnya swasta. Negeri tidak boleh, dia hanya boleh membuka di kampusnya. Nanti kita jelaskan itu. Clear itu, keberpihakan kita kepada swasta itu. Kenapa kemudian kita tidak lepas semua, kasih kemudian itu anggaran BPT penelitian ke negeri, enggak, karena ada swasta. Ada swasta. Nah kemudian kita pernah berpikir gimana kalau Covertes yang mengelola itu sampai sejauh ini, karena ada sistem yang harus diri, ternyata kita pikir diskusi beberapa teman-teman ternyata belum bisa. Kita take over secara total. Nanti kita sih di pusat mau, nggak usah kita yang kelola. Misalnya di peruntukan ke swasta, nanti kita exercise berapa Covertes ini, berapa Covertes ini, sehingga kita hanya tinggal kontrol output dan outcome dan kualitasnya seperti apa. Idealnya kan seperti itu. Nah, setelah itu, ini faktanya ya. Review online, di tahap review online-nya itu tinggal berapa? 996. Tinggal bayangkan itu. Kan sudah sini yang main di sini sudah reviewer, yang main di sini. Reviewer kita itu kan rata-rata sekarang baru kita terbitkan ada 500-an. Nah, saya juga heran ya, rata-rata reviewer kita jadi direktor. Reviewer di Litap Dimas itu rata-rata jadi direktor Prom 1 di Surabaya. Kemudian di Warsa kemarin, Ciuro, rata-rata kemudian Jambi juga, Provinsi juga, reviewer semua rata-rata itu jadi rektor itu. Mana ya PLP2M, kemudian dosen di Jogja, kemudian Prof. Ahmadi, rata-rata jadi nilai-nilai itu. Kemudian nanti pada saat itu mulai review online, memang expertise guru-guru besar kita yang tidak dalam tanda kutip memang ahli dan kemudian sangat independen dalam melakukan itu. Nah makanya dari proses awal saya kira sudah sangat benar apa yang dilakukan teman-teman ini, proposal dikawal dengan baik supaya kemudian hasil yang kita lakukan kalau prosesnya baik, insya Allah ini akan baik juga. Nah, review online setelah itu ada ACRP, Annual Conference and Research Proposal atau presentasi. Kemarin tahun 2022 itu modelnya blended. Ada nggak yang ikut di sini yang lolos di antara kita, ada nggak? Saudara siapa lagi ya? Wah cuma satu orang ya, ibu ya. Oh kolaborasi internasional ya, antara perguruan tinggi. Kolaborasi antara perguruan tinggi ya. Bapak juga. Nah itu hanya diperuntukkan untuk swasta kan? Nah, benar ya kayak gitu tadi saya bilang. Ada beberapa klaster memang itu negeri nggak bisa masuk di situ. Misalnya kolaborasi antara perguruan tinggi. Yang berkolaborasi di situ hanya swasta, negeri kalau boleh masuk. Kalau dia yang buat, silakan buat ke klaster kampusnya masing-masing. Kenapa itu kita perbuat? Kita buat keberpihakan pada swasta. Nah, cuma memang ada beberapa klaster misalnya kolaborasi internasional, kita kasih lepas bebas ya. Negeri bisa daftar, kemudian swasta bisa daftar. Nah, kadang-kadang memang kita juga ini, kok apa ya? Kok rata-rata negeri yang lolos di sisi PTN kita. Nah makanya memang yang haruslah kita lakukan untuk apakah informasi tidak tersampaikan dengan baik kan, itu satu hal-hal poin penting harus diperlukan Litap Dimas, karena kita berpikir bahwa semua dosen kita apakah itu pegawai negeri maupun pegawai yayasan pasti pintar semua, kita yakin, apalagi dengan DPT kami itu semuanya bisa dipelajari dengan baik. Nah ACRP itu udah banyak itu, yang ngurus itu tinggal 542. Nah, ACRP modelnya kemarin itu blended, hanya reviewer itu yang datang ke hotel, kemudian semua para peserta itu tetap online rumahnya masing-masing. Nah, kemudian itu yang menilai itu ada orang reviewer itu dua supaya kita menjaga objektivitasnya, nggak boleh satu orang. Nanti kemudian nilainya itu dilihat, baru digabung. Ada jumlah rata-rata, ada jumlah sekian ini lolos nih. Ada itu ininya, batas terendahnya nilai baru bisa lolos ada. Nah, ini penting, bagian dari proses penting yang saya sampaikan bahwa sistem dan mekanisme dari Litap Dimas yang kita buat itu kita berusaha betul membuat profesional, akuntabel, objektif,
dengan reviewer yang betul-betul mempunyai kemampuan dan keahlian yang menilai pada bidang masing-masing. Karena banyak klaster itu, ada klaster di luar negerinya, ada ini, bahkan juga ada reviewer yang tidak lolos. Bayangkan coba, sudah daftar kan, perdebatannya kemarin lama. Apakah reviewer itu boleh daftar untuk menjadi peneliti atau misalnya sabbatical leave luar negeri atau dalam negeri? Oke, silakan. Kan tetapi ada satu garansi yang jelas, reviewer itu tidak menilai dirinya sendiri. Oh, jangan sampai diceruk nih, kan gitu kan? Ada kita, udah. Ternyata terbukti kita tekankan banyak reviewer yang tidak lolos. Ada beberapa daftar dinilai sebagai reviewer wawancara ternyata tidak lolos karena memang dianggap proposalnya mungkin tidak bagus, dan kita serahkan tidak ada bahwa ya kalau tidak lolos memang kita sudah sampaikan di awal. Nah, itu faktanya. Setelah itu kemudian CRP itu mah 542 yang masuk namanya, nanti nomine itu kan kita sudah umumkan. Nanti ini kita tetapkan, akan tetapi itu masih blogger, bersebar aja ya. Ada berapa ini yang masuk nomine? Ada berapa orang di sini yang hadir? Oh, ada 2 orang ya. Ya, yang lain kalau terbuka tahun ini biasanya menang berdoa ya. Berdoa misalnya kalau sudah distribusi ini berarti biasanya bulan 9 kalau terdistribusi bantuan Tuhan ini kita akan membuka untuk pendaftaran kembali riset maupun Litab Dimas. Dan saya kira itu tadi sangat menarik itu kalau sudah ada proposalnya nanti di screen dikawal dengan baik. Jadi memang itu jangan ambil judul yang salah-salah, nanti juga bisa sambil melihat yang bisa mengakses Litab Dimas, nanti dibuka-buka aja sehingga kemudian bisa dikorelasikan antara judulnya, kira-kira nanti cocoknya nanti klasternya di mana gitu kan, sehingga kemudian kalau ada sedikit perubahan judul dari itu bisa kita judulkan Pak Soekarno bisa memimpin dan teman-teman yang lain bisa selanjutnya antara satu dengan yang lain. Nah, itu cara salah satu petunjuk ke saya berikan informasi terkait dengan Litab Dimasnya. Nah, itu banyak banget kan, dari 4.000 coba 4.431 akhirnya yang bisa. Nanti kita menjadi bagian dari pengayaan kita bahwa ini menjadi bagian dari agenda riset keagamaan nasional kita. Ini penting, apalagi ini bagian dari terjangkau perguruan tinggi. Sejarah arkeologi dan manuskrip, kesejahteraan sosial dan masyarakat, pengembangan kedokteran dan kesehatan ya. Ini kan kita juga sekarang punya fakultas kedokteran ya dan kesehatan ya. Tetap kita ini kemudian lingkungan dan pengembangan teknologi, studi kawasan, isu gender dan keadilan, pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Nah, ini kemudian tema-tema arkan. Nah, itulah kemudian tema-tema arkan nanti kita terjemahkan dalam SBK maupun Litab Dimas dalam tahun 2022 itu. Nah, next coba. Nah, ini penting kita lihat ini. Coba. Ini untuk tahun 2022. Ini kemudian yang menjadi riset SBK standar biaya keluaran di penelitian. Nah ini, coba jenis riset pembinaan kapasitas yang terdiri atas klaster penelitian pembinaan kapasitas. Nah, penelitian pembinaan kapasitas itu yang boleh daftar itu adalah pertama yang boleh daftar pembinaan kapasitas itu hanya P3IS. P3IS tidak boleh daftar di situ. Kalau dia mau harus buka klaster sendiri di kampusnya. Banyak sekali pendaftar di sini, banyak yang lolos itu. Memang nilainya sedikit, tetapi itu kan untuk para peneliti pemula ya. Peneliti pemula itu untuk peneliti kapasitas. Nah, itu untuk misalnya kalau peneliti itu apa, kepangkatannya itu apa. Kalau dosennya kepangkatan dosen pemula, benar itu apa ya? Ini ya, asisten ahli ya. Nah, asisten ahli itu untuk asisten ahli. Ini masuknya di sini. Penelitian pembinaan kapasitas. Nah, setelah itu ini SBK, semua ini SBK ini. Tapi ingat, untuk masuk di sini ada persyaratannya kan, nanti kita baca di Inggris lah. Persyaratannya pertama harus mempunyai IDN. Kita kan sudah punya IDN semua. Kemudian pengusulannya itu individual. Nanti kita lihat lagi bisa buka sendiri.
Nah tapi yang terpenting kita harus mempunyai ID peneliti. Cepat-cepat daftar ID peneliti. Kalau sudah daftar informasikan ke saya approve. Yang penting memenuhi persyaratan ya. Kasarnya juga lama-lama teman seberang approve, kemudian bisa membuat rencana risetnya. Karena kalau tidak ada ID penelitinya nggak bisa login di Kitab Dimas. Nggak bisa. Segera dibuat, teman-teman yang belum ada, segera dibuat aja pengusulan dan kita approve. Itu penting karena secanggih apapun anu kita, kalau tidak ada di peneliti kita nggak bakal, karena nggak bisa masuk di sistem. Nah, penelitian kalau ini klaster riset dasar teoritis sudah terdiri atas klaster A. Ada 2 klasternya itu. Klaster riset dasar teoritis terdiri atas 1 penelitian dasar program studi. Nah, kemudian yang kedua penelitian dasar interdisipliner. Kedua-duanya ini coba lihat, itu hanya diperuntukkan untuk apa? Untuk swasta. Tahun kemarin, insya Allah terlalu untuk negeri kalau mau di sini silahkan membuka klaster sendiri. Kenapa? Supaya swasta dan swasta itu berkompetisi. Terapan klaster riset dasar terapa bidang fokus sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan dan studi luar negeri, yang terdiri atas klaster A penelitian terapan global. Nah, kayak ini penelitian terapan global, coba lihat itu tanda benar semua. Nah itu semuanya itu kan berkompetisi semua di situ, sudah masuk semua. Nah makanya memang itu upgrade teman-teman di swasta itu pengetahuannya apanya kita upgrade bersama, perbanyak pelatihan, perbanyak short course dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa berkompetisi di sini nih. Penelitian terapan global kan lumayan banyak bantu riset di situ. Kemudian nah itu kan itu terapannya bisa semua tuh. Kemudian penelitian terapan kajian strategis nasional, itu juga negeri dan swasta itu bisa masuk semua di situ, meskipun dibuka di pusat, tapi mereka juga bisa masuk di sini. Alasannya apa? Karena di kampus itu kan juga sangat terbatas ya. Di PTGM kita masuk di pusat dong, nanti kita tidak bisa tercover di kampus. Dan kemudian kedua mereka bilang ini, itu sangat beda Pak pada saat kita riset kita atau pengabdian kita, publikasi kita diterima di pusat, itu gengsinya beda kalau diterima di kampus. Itu katanya pernyataan itu sangat beda katanya ininya, gengsinya beda gitu. Oh nggak apa-apa. Nah seperti itu. Kemudian penelitian terapan pengembangan nasional, semua juga bisa masuk. Kemudian jenis riset pengembangan. Coba terus itu kayaknya itu agak terlalu ini dikasih pelan-pelan aja. Masih ada nih itu. Coba. Masih ada di bawahnya tulisan itu kayaknya, bisa nggak ini kasih pelan-pelan ya? Nggak bisa ya? Kembali lagi. Ya ada seperti nomor 10-nya itu. Nah ada nomor 10-nya itu, bisa pelan-pelan nggak? Coba. Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa, nanti dijelaskan secara ini ya ini. Nah, oke, terus kalau begitu berarti hanya itu ya. Coba terus tadi setelah itu apa? Ya oke, ini bantuan pendukung untuk penelitian ini perlu kita pahami. Kan tadi itu semuanya SPK yang berbasis keluaran itu. Yang tadi saya sebutkan, nanti bisa kita sambil pelajari. Ini penting disampaikan supaya nanti kita kalau buat proposal kita lihat kira-kira saya mau masuknya kemana, saya mau masuknya kemana. Karena banyak kejadian ini. Proposalnya ini maunya masuk di kolaborasi antar perguruan tinggi, kok masuknya di klaster pengabdian, salah kamar. Harusnya dia masuknya misalnya di proposalnya di terapan global, tiba-tiba masuknya di kolaborasi internasional. Nah, salah kamar akhirnya juga nggak bisa, karena pada saat salah kamar kita secara otomatis nggak bisa memindahkan. Hanya review ini salah kamar kita ya, akhirnya ditolak juga, akhirnya punya nggak lolos.
Itu juga salah satu kejadian yang banyak terjadi itu. Salah kamar dan lagi-lagi salah kamar. Dan saya kira dengan basis kita itu kita harus hati-hati kira-kira cocoknya proposal kita itu cocoknya masuknya di klaster mana. Ini penting. Nah ini kalau ini bantuan pendukung untuk penelitian ini sebenarnya masuk penelitian. Tetapi dalam nomenklatur SPK Kementerian Keuangan nomor 203 itu tidak masuk dalam kategori ini. Akhirnya kemudian klaster ini dia masuknya dalam SBM standar, meskipun dia hanya penelitian di SBM standar biasa biaya masukan. Apa itu sabbatical leave luar negeri? Nah, ini kan ada sabbatical leave luar negeri memang ini biasanya ini kan apa ya? Oh iya, ini sabbatical leave ini sebenarnya oh ya benar, PTKN juga bisa ini. PTKN kalau gini modelnya itu tanda-tanda benar. PTKS bisa daftar, PTKN bisa daftar. Akan tetapi di PTKN itu kita tidak perkenankan untuk membuka itu. Tidak membuka di PTKN itu. Hanya di pusat yang buka itu sabbatical leave luar negeri. Yang lolos kemarin ini kalau nggak salah ada 3 orang. Sabbatical leave luar negeri ini hanya 3 orang, 4 orang. Nah, salah satu persyaratannya harus profesor. Ada nggak itu? Makanya, iya biasa lah itu musuh kita dari swasta ya profesor juga kan standar aja. Kalau begitu nggak ada profesor kita ulangi ukurannya ya. Apa aja kita ubah di Jenis. Tapi supaya kita lebih rasional ini kan sabbatical di luar negeri ini kan salah satu kerjaannya adalah mendefinisikan pengetahuannya, mengajar dan belajar di luar negeri. Bisa misalnya di Australia, di Prancis belanja, di Amerika, dan memang bantuannya lumayan banyak. Kemudian ada sabbatical leave dalam negeri, ada juga dalam negeri. Saya ingat waktu pertama di subjek penelitian tidak ada blokir ya. Itu saya buat itu sabbatical leave dalam negeri, nggak ada yang daftar. Sementara ada anggarannya dan kampus-kampus membutuhkan, tinggal kita buat mapping. Harusnya masuk dulu di klaster short course. Karena di situ belajarnya serius itu. Kita diajar tentang metodologi, tentang pengetahuan. Biasanya itu dan waktunya itu 1 bulan. Apakah kita mesti belajar di Jakarta, di Ciputat, atau di mana misalnya tempat ya dianggap expertise, ya dianggap punya keahlian, gabungan para ahli. Baru kita kerjasamakan teman-teman di situ, misalnya 10 orang. Saya sudah melakukan berapa orang? Karena kemarin itu short course pengabdian berbasis riset itu 5 orang bekerja sama dengan juga dengan ISIF. Itu membina itu selama 3 minggu. Nah, idealnya memang sebelum kita masuk ke yang lain-lainnya, sebelum masuk ke yang lain-lain itu sebenarnya kalau kita ingin kuat, kita dicas dulu otak kita, pengetahuan kita dengan short course sebenarnya. Baru masuk kemudian misalnya pada riset-riset yang lain, dan itu pasti enak. Dan pengetahuannya masuk. Meskipun kita paham semua bahwa para dosen-dosen itu sudah mempunyai kerangka metode yang kuat, tetapi kan menambah amunisi dan menambah pengetahuan itu lebih penting. Nah, ini sama-sama ini semua nih. Kecuali yang di atas tuh, ini semuanya bisa berkompetisi semua nih. Bisa kita masuk semua. Short course saya tulis beragama, saya kira nanti kalau buka teman-teman silahkan daftar, apalagi buminya. Terakhir kemarin ini, saya itu sebelum kesini 5 hari 5 malam, saya itu dikarantina di Hotel La Rosa di Jakarta Selatan. Saya mengikuti pelatihan penggerak angkatan 1 moderasi beragama. Aduh, kita setengah 8 duduk sampai jam 11 malam, itu 5 hari. Karena ini kan moderasi beragama kan RPJM kita, rencana pembangunan jangka nasional menengah, yaitu program GUSMEN yang harus didorong sifatnya. Mulai dari eselon 1, rektor semua kan sudah tuh kepala-kepala biro. Semuanya harus ikut ini. Dan kemudian juga tidak menutup kemungkinan setelah overtime nanti booming ke bawah sampai akhir tahun, pokoknya semua dosen-dosen swasta maupun negeri harus paham itu apa itu moderasi beragama. Nggak bisa tidak. Nanti kalau sudah itu, nanti mau overtime, kalau sudah dipelajari instruktur, rektor di kampus pasti diseminasi sampai ke bawah. Karena kenapa? Kemarin saya itu masih di editor saya itu Alisa Wahid dengan tim LHS, banyaklah itu para ahli banyak diskusinya.
mempelajari tentang moderasi beragama, Islam Wasatiyah, bagaimana masyarakat kasus. Nah, tapi di penelitian kita tidak ketinggalan karena dari dulu memang kita sudah buka shortcut di moderasi beragama. Nah, tapi implementasi dalam kebijakan yang lebih serius, pasti itu insya Allah semuanya nanti akan terkait dengan itu, apalagi semuanya kita ASN Kementerian Agama. Saya itu 5 hari Mas, aduh, tapi keren, enak, bagus ininya. Profesor Hiran, bagus ininya, dan sangat bagus, dan memang harus kita dorong bersama itu karena agenda nasional ya. Next, yang saya terlalu lama bicara ini ya, coba kita baca-bacakan, sudah ada semua ya. Nanti kita akan jawab aja sambil baca. Itu pengabdian masyarakat nih, coba lihat pengabdian masyarakat. Pengabdian pada masyarakat kolaborasi internasional. Ini pengabdian masyarakat itu, teman-teman silakan daftar di luar negeri. Itu kalau pengabdian masyarakat kolaborasi internasional itu ke luar negeri, dan itu PTGI dan BTKS bisa daftar. Jumlah persentasenya itu juga ini ya. Kalau kemarin itu 8 orang yang lolos ya. Ya dari swasta itu 2, dari negeri itu 6 kalau nggak salah. Artinya apa, memang nggak tahu ya gimana cara kita buat berpihakan, karena pada saat sudah masuk di Litbang Dimas dinilai dianggap layak, pada saat tiba-tiba begitu hasilnya di mana kita ini. Nah, saya kira jalan satu-satunya memang teman-teman harus berkompetisi terkait dengan itu. Ini kan terkait dengan kualitas output dan outcome. Nah, kemudian pendampingan RT dan seterusnya, kemudian masyarakat berbasis riset unggul nasional. Nanti kita baca sendiri ya, pengabdian masyarakat berbasis metodologi hukum ini nih, masyarakatnya ya, itu semua bisa daftar. Next. Nah, tahap pengelolaan dan penyelenggaraan bantuan penelitian, saya kira tadi sudah sudah dijelaskan semua. Terus, nah, proposal naratif, proposal dan keuangan itu tadi kan ini proposal naratif. Terus ada proposal itu karena ada 2, ada proposal naratif, ada proposal keuangan. Nah, ini kita perbaiki ya. Saya ingin pesankan karena sebelum nanti kita tahun depan mendaftar di Litbang Dimas kan itu ada proposal naratif tuh. Ada berapa ABCD mulai dari judul, latar belakang sampai kesimpulan. Ikuti aja semua itu. Ikuti petunjuknya, baca baik-baik. Kemudian proposal keuangannya juga dibuat rasional seperti apa betul-betul kebutuhan kita. Sehingga karena kalau sudah masuk di situ nanti mereka reviewer sudah nilai. Kan kita tidak tahu reviewer itu memberikan nilai, membaca normatif, kasih nilai sekian, tidak layak, revisi udah, nggak tahu nanti berapa nilainya, tambahnya yang gugur di situ. Makanya dipelajari baik-baik pada proposal naratif dan proposal keuangan. Karena nanti itu diupload di proposal, ada proposal naratifnya, ada proposal keuangannya. Setelah nanti yang lolos nanti divalidasi, cek seniority, masuk review online, itu diperiksa itu sama review itu proposal naratifnya sama proposal keuangannya. Dibaca baik-baik. Pada saat kita membuat proposal, itu dibaca baik-baik justru seperti apa dan proposal naratifnya, bagaimana proposal keuangannya. Next. Terus terus ini terakhir ya. Saya jelaskan bahwa dalam metodologi pengabdian dan metodologi penelitian, pada saat kita menulis proposal itu ada perbedaan. Yang membedakan itu apa? Dari sisi metodologi penelitiannya. Kalau proposal itu riset murni, kan bisa ada proposal kuantitatif, kualitatif, ada wawancara, ada observasi dan lain sebagainya seperti biasa ya. Mungkin sangat berbeda kalau misalnya itu proposalnya itu manuskrip, arkeologi, penelitian sosial, budaya dan keagamaan. Tetapi pada saat kemudian kita masuk pada persoalan yang kita pilih adalah raster pengabdian, harus muncul metodologi pengabdiannya. Itu perbedaannya. Nah, memang perdebatannya panjang karena memang metodologi pengabdian tidak dipelajari di kampus. Kita dorong terus, dan saya kira ini asik ini metodologi ini. Ada 4 metodologi pengabdian hari ini yang kita tegaskan yang akan dipakai pada saat mengajukan proposal. Pokoknya apapun kalau kita melakukan pendampingan, pengabdian, harus muncul metodologi pertama, participator action research. Jadi kalau misalnya kita memilih pendampingan anak jalanan di Kota Palembang, muncul metodologi penelitiannya apa? Jangan sampai di situ kita pakai metodologi penelitian kualitatif. Pakai ini nggak observasi wawancara nggak begitu modelnya.
Nanti pakai metodologi yang dipakai adalah PAR, Participation Estimation. Itu apa toolsnya di situ? Misalnya social mapping, kan? Ada local leader dan lain sebagainya. Ada pohon masalah, ada misalnya pohon masalah, ada pohon harapan, ada pohon tujuan. Itu analisanya itu kalau PAR. Itu harus muncul itu di metodologi penelitian. Kalau nggak muncul itu, nanti yang menilai kita orang yang paham tentang metodologi pengabdian, nanti ini kan ahli metodologi pengabdian ini saya udah kasih masuk review semua nih. Saya udah kasih masuk semua, sebelumnya nggak masuk. Udah langsung gugur itu karena dia paham. Yang sebelumnya itu ada banyak juga yang nggak paham. Saya baca proposalnya kok lulus tidak ada metodologi pengabdiannya, oh berarti kalau nggak paham. Aman ini kalau begini kan saya nggak ini. Nah, kemudian yang kedua, bisa kita pakai pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Kemudian yang ketiga, bisa kita pakai Community Based Research CBR. Kemudian yang keempat, bisa kita pakai Service Learning. Ada 4 dalam kerangka metodologi pengabdian itu, salah satunya kita ambil. Kalau mengambil riset yang klaster pengabdian harus muncul itu dan bisa kita pelajari kok. Nah ini sementara saya menyusun buku tentang metodologi pengabdian bersama teman-teman. Kemudian next terakhir. Nah terus, nah ini sebentar sedikit. Nah ini penelitian masyarakat ya. Ini perlu kita ugas semua sedikit ya. Ada pertanyaan. Pertanyaan itu sederhana. Ini sudah masih setengah 10 ya. Sekarang sudah jam berapa ya? Oh, berarti jam saya lambat ini masih jam ini. Setengah 11. Ah? Oh setengah 10 udah benar. Oke. Ini siapa yang diuntungkan dari penelitian sosial selama ini? Coba pertanyaan kritis seperti itu coba kan? Apakah itu penelitian, pengabdian? Siapa yang diuntungkan dari kita perlukan tadi kan sudah kita berangan-angan besar tuh, mulai dari apa itu bagaimana usulan proposal, bagaimana komposisinya dan lain sebagainya. Udahlah kita paham nanti itu. Jangan sampai kemudian kita menjadi intelektual di Menara Gading, kan nggak baik juga. Nggak baik itu intelektual di Menara Gading. Kalau Mbak Lisa kemarin kita moderalis beragama kan semua moderalis beragama kita kumpulkan tuh. Ini kenapa sih misalnya ini pemahaman moderalis beragama tidak tersebar ke mahasiswa, ke dosen-dosen? Apa kerjaan dosen-dosen? Oh ternyata kerjaan dosen-dosen itu ngurus Scopus. Akhirnya mahasiswanya nggak diurus tuh tentang moderasi beragamanya, tentang negara mau apa modelnya. Yang penting ngurus Scopus, bisa guru besar secepatnya, udah dianggap pintar. Kamu tuh begitu kan hari ini. Karena itulah kemudian ya standar intelektual dosen hari ini kan Scopus jadi profesor. Dan kemudian itu kita nggak bisa lepas di situ karena selama kita masih terjebak apa yang disebut dengan world class university kan, untuk menjadi ya kampus kelas universitas internasional, tapi itu ya itu soal lain. Artinya apa? Peneliti itu jadi subjek, masyarakat biasanya kan jadi objek. Kalau kita meneliti itu di mana-mana itu kan begitu kan, observasi, wawancara. Peneliti itu dapat apa? Pertama dapat ilmu, benar nggak? Ya. Kalau meneliti lo dapat ilmu udah keren kan? Yang pintar penelitinya, masyarakatnya nanti nggak pintar kalau begitu gayanya kan. Satu. Kemudian yang kedua, data. Data dapat data akurat dari masyarakat. Kemudian ketiga, pengalaman. Oh luar biasa pengalamannya kalau ini kan, mengambil beberapa tempat ini dibiayai oleh negara lagi kan, ada riset, ada ilmu. Kemudian teman. Oh luar biasa dapat teman kalau meneliti, nggak dapat kum lagi, gitu ya. Dapat kalau meneliti dapat kumpat, dapat kum. Kemudian dapat royalti, dapat uang. Kemudian 4 dapat popularitas. Itu perlu kita ketik kemudian royalti dan lain-lain. Kemudian masyarakat dapat apa dari hasil penelitian selama ini? Mindset kita perlu kita geser, kan itu meneliti, tapi apa yang kita teliti harus berkontribusi kepada masyarakat. Masyarakat sebagai objek, apa yang dapat masyarakat? Paling-paling ucapan terima kasih kan? Terima kasih kepada masyarakat ini karena sudah memberikan data. Itu pun kalau dikasih ucapan terima kasih kan? Kemudian apa biasanya Pak cenderamata ya, paling cenderamata apa? Kantongan kunci dikasih kan begitu. Kan begitu model itu, mindset seperti ini perlu kita geser bersama. Kemudian yang ketiga paling dapat teman. Yang untung apa? Nah posisi seperti ini, posisi biner seperti ini perlu kita ubah.
Perlu kita ini betul-betul riset kita itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian terakhir, next. Terus ya, ini enggak penting ya, terus ini nanti kan sudah ada ininya terus. Nah, terus. Nah, ini kan nanti silakan baca apa itu apa ini ya. Terus ya. Nah, terus. Saya juga saya sudah jelaskan. Nah, ini terakhir. Kolaborasi 4H dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Pertama, kalau kita sudah punya riset yang bagus, pengabdian yang bagus, harus ada 4 kolaborasi. Pertama, akademisi. Akademisi menciptakan konsep, menciptakan temuan, menciptakan dampingan persoalan ekonomi. Banyak contoh-contoh, cuma waktu tidak bisa saya sebutkan ya. Nah, harus ABCD istilahnya, ABC, G, kemudian bisnis. Kalau sudah ada hasil yang bagus yang bisa dipasarkan, misalnya anggaplah misalnya temuan tentang padi, misalnya padi organik kan, udah hasil pengabdian masyarakat, hasil riset menemukan itu. Harus ada orang bisnis yang membantu memasarkan kita itu, kan? Nah, setelah itu ketiga, harus ada customernya, pelanggannya di mana, ada bisnis masuk di mall dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, ada support dari pemerintah yang kasih hak paten, memasih hal dan sebagainya, kemudian tidak dicaplok sama orang. Kalau itu bisa diciptakan, maka hasil akademisi, hasil riset kita, hasil pengabdian kita bekerja sama dengan punya bisnis dan customernya jelas dan di-backup oleh pemerintah. Insya Allah kampus akan maju. Baik, saya kira cuma itu ya saya bisa sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo. Sambil saya nanti buka di link di saya di sini ya. Bisa nggak di sini ya? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Kami persilakan bila ada yang mau ditanyakan silakan. Tolong ini bagian ya untuk bertanya ya terkait teknis mengenai Litat Dimas ya. Hal-hal misalnya yang belum daftar gitu kan. Terkait ID dan segala macam ya. Silakan. Yang pertama Pak ini ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, saya dari Bapak Asmoni dari Sekolah Tinggi Kami Sebelum Kumko. Terima kasih kepada Bapak Penny yang telah memberikan kesempatan kepada saya, juga Bapak moderator, Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Abdul Basir, SPDI, FPDI. Cukup menarik apa yang telah saya sampaikan, saya sudah simak dari awal. Cuman saya ini masih ada keraguan banyak nih Pak. Sebenarnya cukup satu pertanyaan, mungkin dengan dengan melaksanakan penelitian dan juga nanti melakukan membuat proposal dengan mendaftarkan ID di Litat Dimas. Kemudian yang saya tanyakan gini Pak, yang pertama, setelah kita daftar di Litat Dimas, artinya sudah ada ID kita dibikin oleh operator bagian advertise ya Pak ya, yang Litat Dimas instansi masing-masing. Ya, kemarin saya juga ada Zoom meeting dengan narasumber juga. Sebelum ini seminggu yang lewat itu kalau kita langsung tanya aja ya. Jadi yang pertanyaannya adalah kalau seandainya kita tidak mengurus tidak daftar dulu ke jurnal yang lembaga Sinta gitu Pak. Yang Sinta itu kan ada juga nomor ID atas nama lembaga. Jadi kalau kita langsung ke Litat Dimas, kalau kita datang ke Sinta dulu, maka tidak bisa juga nanti dari Litat Dimas juga nomor ID itu juga connect dengan Sinta. Maka kita Sinta dulu itu atas nama lembaga yang daftarkan, baru kita bisa daftar ke Litat Dimas itu atas nama dosen secara pribadi. Itu ya Pak, itu minta penjelasannya. Tadi tidak ada disampaikan Bapak seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua Pak ya, tentang ini juga saya minta lagi penjelasan supaya lebih detail ya tentang supaya tidak salah kamar antara yang kata Bapak tadi, yaitu penelitian ini ada yang masuk klaster SBK dan juga
ada yang masuk klaster SPN. Ya, jadi itu tadi itu kalau bisa dibikin agak supaya jangan membingungkan gitu. Jadi rekaman-rekamannya itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kumpulkan dulu atau langsung Pak? Oke. Silakan yang kedua. Iya, 3 dulu ya. 3 dulu. Nah, 1, 2, 3 ya nanti. Silakan. Langsung pertanyaannya ya, kenalkan dari mana ya. Kemudian langsung ke pertanyaan biar kita lebih hemat waktu. Terima kasih Pak. Kami dari Universitas Muda tepatnya di Fakultas Agama Islam. Kemarin saya mendaftar Kitab Dimas, cuman di situ ada pilihan SK jabatan fungsional dan kami itu masih belum punya jabatan fungsional gitu Pak. Kemarin sama teman katanya suruh ngisi PP gitu saja. Apakah ini menjadi sebuah persyaratan? Kalau menurut penjelasan Bapak tadi sepertinya untuk yang penelitian paling dasar tadi yang paling atas untuk pemula tidak perlu ada jabatan fungsional. Ada niden nggak Pak? Ada nidennya sudah ada. Cukup itu? Cukup. Oke. Silakan yang kedua, yang ketiga. Yang mana? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra dari Setiap Lahat. Yang pertama, ini mungkin karena Pak Basir di bagian penelitian dan pengabdian masyarakat, jadi saya itu sudah 3 kali itu daftar di Litab Dimas untuk penelitian, 2 kali gagal dan 1-nya berhasil. Tetapi yang 2 kali gagal itu mandiri Pak. Jadi saya daftarnya itu mandiri, artinya individu. Terus yang ketiga yang berhasil itu ya kolaborasi. Nah, pertanyaannya mungkin nanti bisa untuk teman-teman juga, apakah peluang yang mandiri dengan yang kolaborasi itu lebih besar yang kolaborasi? Artinya kalau ruang itu lebih besar, kenapa tidak misalnya kita fokusnya ke situ kan, itu satu. Kemudian yang kedua, saya tertarik di yang penjelasan Pak Basir tadi tentang bantuan pendukung mutu penelitian, Pak. Apalagi misalnya kami ini peneliti pemula, boleh dikatakan sebagai peneliti pemula. Nah, di dalam short course ini ya itu kita masuk misalnya menjadi untuk masuk ke bantuan ini itu bagaimana pendanaan itu Pak? Apakah memang pakai biaya sendiri? Karena kalau misalnya sekarang aja misalnya duitnya itu belum kelar misalnya kan. Jadi walaupun kita sudah penelitian, tetapi misalnya itu pakai uang pribadi dulu Pak. Karena memang uangnya itu belum ada titik temu atau penjelasan. Nah yang short course ini karena ini memang untuk pemula, artinya itu memang dibiayai awal atau memang setelah lulus atau bagaimana Pak untuk yang bantuan pendukung mutu penelitian? Artinya kalau misalnya short course-nya 1 minggu tuh misalnya Jakarta, biayanya itu juga lumayan besar, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dulu ya, apa sesi pertama dulu 3 pertanyaan. Perlu dijelas Pak atau sudah ini jelas pertanyaan Pak? Oke. Ya, pertanyaan pertama dari Moko Bengkulu mengenai persyaratan untuk daftar di Litab Dimas, tapi di instansinya pemahamannya kayak apa? Karena di instansinya itu mengharuskan untuk memiliki SINTA terlebih dahulu ya, baru bisa mendaftar Litab Dimas. Ini apakah benar gitu penjelasannya seperti ini? Yang kedua mengenai pertanyaan mengenai klaster SPK, standar biaya keluaran dengan SBM ya, standar biaya masukan ya Pak. Itu. Kemudian pertanyaan kedua dari kemudian dari Nurul Huda ini mengenai persyaratan untuk mendaftar dan mendapatkan ID di Litab Dimas. Ini belum mempunyai SK fungsional tapi sudah punya NIDEN ya Pak ya. Nah, apakah memang harus punya SK fungsional ataukah cukup dengan memiliki NIDEN saja gitu untuk bisa mendapat ID di Litab Dimas gitu ya.
Kemudian yang pertanyaan ketiga dari Pak Adi ya, Adi Putra ya. Selamat Pak ya, lolos untuk tahun ini ya. Yang pertama pertanyaannya mengenai peluang untuk mendapatkan penelitian di Litab Dimas ya, apakah lebih baik dengan penelitian mandiri atau dengan kolaborasi ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua mengenai bantuan pendukung penelitian, contohnya Southcoast tadi ya, seperti apa itu mekanisme pendanaannya gitu ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya, dan pertanyaan-pertanyaan ini banyak juga yang sering nanya telepon, WA, dan teman-teman itu banyak terkait dengan ini dengan teman-teman KTD swasta. Kalau ingin mendaftar ID di Litab Dimas, memang kampusnya memang harus terdaftar di pusat. Nanti teman kita yang punya admin atau apa, nanti itu kemudian mendaftar kampusnya. Karena kalau kita ingin langsung pribadi itu nggak bisa. Nah terkait dengan Sinta, nggak tahu ya selama ini apakah ada persyaratan. Saya juga kurang pernah saya tanya staf saya, tapi selama ini tidak ada laporan yang masuk saya seperti itu. Nah gini aja deh, untuk simpelnya kampusnya nanti kalau sudah selesai pelatihan ini ya, suruh daftar, kontak saya ya. Saya kasih tahu staf saya segera daftar kampus ini, dan semua, karena kalau kampusnya tidak terdaftar, semua teman-temannya di kampus itu tidak bisa mendaftar mendapatkan ID. Persoalan Sintanya saya nggak kurang paham, karena biasanya memang Sinta itu hanya dikekan misalnya kami input. Nah kalau itu aturannya harus kita ubah, nanti harus masuknya di Moraref, karena kita ini punya jurnal yang Moraref yang lebih otoritatif. Nah sampai sejauh itu saya nggak paham tentang itu, belum ada informasi saya dengar dan secara detail saya nggak baca. Tapi yang jelasnya gini, simpelnya banyak yang ke saya sebagai Prof, kampusnya silakan daftar. Nanti kalau kan biasanya kalau udah daftar ada, nanti tinggal kita approve supaya bisa berlanjut semua. Nanti kalau ada anunya, nanti saya minta konfirmasi supaya ini kan harus ada sebutin. Kemudian kedua, klaster SBK dan SBM. Klaster SBK dan SBM kan jelas tadi pemetaannya di Juknis. Itu turunnya dari Peraturan Kementerian Keuangan 203. Kita terjemahkan itu ada 10 klaster ya. Itu tadi sudah terbaca, silakan baca. Dan Juknis itu gini, semua tadi yang saya terangkan itu Juknis itu bisa diakses di web Litab Dimas, di web Diktis. Sering buka nggak web Diktis ya? Semua aturan-aturan terkait dengan perguruan tinggi yang penting pasti semuanya dibuka di web Diktis. Buka aja sekarang kalau bisa online, coba buka. Diktis ya Bapak Ibu. Jadi web Diktis itu semua informasi terkait dengan perguruan tinggi, mau ICIS, mau kemudian pendaftaran Litab Dimas, mau UKT, Juknis dan PMA, ada semua di situ. Ya. Perguruan tinggi, jadi kita bisa informatif. Termasuk yang baru pengumuman ini ICIS ya Pak ya? Ya. Tinggal beberapa hari lagi nih informasi ini. Ya. Benar-benar itu. Ya. Yang ini itu jadi hal-hal yang seperti penting, karena informasi seperti ini kita harus rajin itu. Artinya apa sekarang ini? Dunia sekarang ini kan dunia apa ya? Serba cepat, serba informatif dan serba jaringan ya. Apalagi dengan yang ini semuanya bisa kita akses. Tidak ada perbedaan kalau sekarang antara orang di Jakarta dengan di desa. Tidak ada perbedaan antara di swasta, karena akses informasi dan pengetahuan bisa kita peroleh. Coba buka di situ. Pertanyaan kedua tadi ya, SPG dan SBM saya kira udah jelas ya variannya di situ ya. SBM-nya persoalan keuangannya bisa juga buka kita di Juknis. Tidak ada jabatan fungsional. Ya benar. Kalau mendaftar mau mendapatkan ID tidak ada jabatan fungsionalnya, itu nggak bisa. Kita akan verifikasi nih. Persyaratannya itu ada dua yang tegas. Pertama, dengan Anda MPDN. Oh punya nggak jabatan fungsional? Oh punya asisten ahli. Kita lihat jabatan fungsionalis itu siapa yang tanda tangan. Oh kepertis berarti aman. Kalau kepertis yang tanda tangan tidak boleh, berarti dia di bawah naungan perguruan tinggi umum. Pasti kita tolak. Nah itu saya kira udah jelas itu ya. Kemudian yang ketiga, 3 kali daftar. Yang 2 kali daftar yang mandiri, yang ketiga kalau berhasil lolos. Saya kira bukan mungkin ini persoalan mungkin ini aja saya kira ya, pada persoalan kualitas proposal saya kira ya. Persoalan proposal mungkin kalau kolaborasi
karena ada 3 orang yang berpikir. Nah, saya itu pengalaman ya. Kemudian kalau sendiri mungkin agak lebih harus diperbaiki ininya dan lain sebagainya. Saya kira ini bukan faktor apa, tapi murni pada persoalan bagaimana kemudian soal riset kita, pengabdian kita, publikasi kita buat dengan baik. Saya kira itu, Mas. Oke. Yang tadi Pak satu lagi mengenai bantuan penelitian mengenai contohnya short course tadi. Oh, short course benar. Ada model pendanaannya ya, kira. Model pendanaannya short course sebenarnya itu kan masing-masing short course di pengabdian dan penelitian itu di mana-mana kita memprioritaskan sebelum masuk ke yang lain harusnya short course dulu, karena di situ kan ngecas ya pengetahuan. Anggarannya jangan dulu jalan kalau belum terbit bantuannya. Itu kan nanti ada ini kan terkait dengan pertanggungjawaban masih SBM, jangan sampai kemudian pertanggungjawaban lebih duluan daripada cairnya anggaran. Itu dari segi keuangannya ya. Nanti ketemu pemerintah kok uangnya lebih duluan habis ini. Habis misalnya bantuannya tahun 2000 bulan 5, bantuan turun bulan 9, kan nggak match kan? Jadi temuan nanti mengembalikan. Itu satu, sangat berisiko dan kita sangat tidak menganjurkan itu. Dan kita menganjurkan bahwa short course apapun yang nggak penting, kalau kita di pusat pada prinsipnya, baru bisa kita eksekusi dan lain-lain sebagai apa riset, pengabdian, publikasi kalau bantuan sudah turun. Sekira gitu, supaya tidak ada yang dirugikan. Ya, Mas. Baik, bagaimana? Oke, cukup ya, kita lanjutkan satu sesi lagi Pak. Atau gini. Cukup ya. Bisa nggak ini ya itu ke sini, bisa nggak ini ya ke itu, saya mau bukakan dulu Litap Dimas deh di ini. Wifi-nya kayaknya sudah masuk nih, coba kayak ini. Udah kayak ini sudah. Nggak bisa diakses. Iya, tapi nggak ini ya, belum bisa ya. Atau nanti bisa masing-masing pakai wifi-nya sendiri, buka untuk Litap Dimas. Iya, tapi ini saya masuk nih. Saya masuk saya ini. Tadi saya mau panggil ini ke kamar tuh gitu. Coba saya buka dulu ya, saya mudah-mudahan bisa supaya kita ini bisa lihat ininya, Litap Dimasnya. Benar. Saya kan punya ini. Pak, ini boleh saya izin tadi informasi kalau seandainya nomor Bapak ada yang minta dikasih. Ya, oke. Atau nanti kita kebetulan ada grup WhatsApp. Nanti bisa digabung Pak untuk di seluruh peneliti yang ada di sini. Oke. Ya. Mantap. Mantap Pak Dokter. Kita buka dulu ya Litap Dimasnya, baru nanti dibuka sesi tanya jawab berikutnya ya. Siap. Silakan dibuka di Litap Dimasnya masing-masing. Sudah ya. Ya. Dadap dong. Barusan. Dadap dong enggak. Tapi belum ini. Aku lagi cari Japung aku di mana aja. Enggak ada pengaruh cinta tuh enggak. Enggak Sih, kayak. cinta. Dia menganggap disebut. Enggak ada. Sebenarnya waktu saya zoom itu katanya bisa katanya. Oh, dia minta itunya aja sih, cuma tambahan. Iya. Bukan kewajiban. Connect kan juga sih itu kan. Ada yang data juga sebenarnya mainnya itu. Sinkron ya. Ada berapa orang daftar di sini? Apa itu? Apa itu? Litapnya Mas. Dosen. Sana. Oh, Data semua. belum. Ini saya baru mau daftar. Berdaftar. Dan syaratnya enggak ada ngisi itu ya. Ini aja Ustaz ditambahin. Maksudnya kan kirim nomor ini ID-nya kan. Nah, makanya tadi kan Salam aja. itu kan digabungkan. Boleh itu. Itu kan caranya enggak langsung materi Masuk ke dalam. Udah santai aja tadi kan ada. Ternyata lanjutkan materi. Tadinya nulis. Pokoknya mau ke Jakarta lagi ya. Iya.
website Minta Bimas tuh langsung buka itu kan. Minta Bimas Kementerian Agama langsung ya. Klik daftar. Ya, langsung daftar nanti. Daftar. Terus mengisi ya isi itunya kan. Yang ini ada tulis. Saya nanti di apa lah. Lama gitu. Apa-apa gitu. Bahasa kayak orang ini ya. Makassar. 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 Banyak syarat yang isi boleh. Apa Ustaz? Yang untuk daftar Minta Bimas. Kayaknya nggak terlalu Ustaz. Namanya. Iya. Tapi kita memang harus terdaftar dulu itunya. Apa namanya? Perguruan tingginya. Iya, ini syarat itu. Perguruan dia tuh. Saya bilang tadi. Perguruan tingginya dulu, syarat ini kan, baru nih dosennya. Baru dosen. Dosennya dia. Sudah bisa belum? Bermakna. Ada yang punya kabel ini nggak yang nyambung? Kabel. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kabel apa? Dari Kalau nggak bisa di sini laptopnya ada itu. ya sudah pakai laptop itu aja ya Ustaz. Nggak apa-apa, saya bisa aja.
Udah kayak ini semuanya udah buka web Diktis ya? Coba dilihat kan banyak informasi di situ ya. Coba dimanfaatkan aja hal seperti itu kan sederhana, jadi update regulasi informasi terkait dengan itu kita tidak apa ya, kita bisa mengakses semua. Dan kemudian saya kira itu menjadi kesadaran baru bagi kita semua ya untuk hal seperti itu penting. Ya terkait juga penerimaan sertifikasi apa semua, beasiswa juga nanti bukan di sana. Kamu ada kerjasama beasiswa tuh antar Kementerian Keuangan 5.000 dokter ya ada kelanjutannya. Dokter itu. Bagi yang belum S3 kan bisa mendapat akses informasinya lewat itu. Jadi setiap saat kita bisa buka web Diktis, lihat informasinya yang nggak pernahnya lagi kepada siapa di mana saja kita bisa akses. Sampai lagi gitu Pak dengan klaster yang sama seperti itu. Apakah kalau memang sudah salah satu dari reviewer itu menyatakan tidak lolos, apakah memang sudah berhenti di situ gitu? Apakah setelah kita perbaiki bisa disubmit lagi? Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi ya, silakan. Mana nih? Oh situ dulu, Ya, boleh. Boleh. Ya. Iya, Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini saya mau bertanya masalah satuan kerja. Jadi sebelum karena kami ada transformasi nama kemarin di Anak Muda ke UNH. Sebelumnya kan ada state muda. Itu saya pernah mendaftar dan pendaftaran saya itu ya sudah saya simpan itu apa namanya profilnya sudah saya simpan. Kemudian setelah ada pergantian nama satker itu, saya daftar lagi Pak. Itu bisa masuk lagi, tapi pakai email yang baru gitu. Nah, dan saya dan yang lain yang daftar-daftarnya selama FAI UNH ini setelah saya masukkan NIP-nya dan NID-nya sama dengan yang pertama kemarin itu tidak bisa ditolak. Iya. Bisa dipakai betul. Nah, itu bagaimana cara penggantian satker? Iya. Dan itu yang kedua, seandainya ini setelah pengajuan diterima, masa pengajuan itu sampai diterimanya itu berapa lama? Berapa lama? Iya. Jadi, sampai berapa lama? Waalaikumsalam. Pertanyaannya sama seperti tadi Pak, yang kedua ya. Ini Lampung dia. Kalau sama cukup ya. Cukup. Saya ulas sedikit pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan pertama dari Pak Irwan mengenai waktu pencairan dana terlibat Dimas. Ini kita sama nih Pak sambil menunggu gitu. Standby di Telegram. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada info terbaru ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tips. Oke, baik, pertanyaan pertama ya, kapan ceknya? Kan memang rumusnya itu riset kita sebenarnya gini. Kenapa itu penelitian tahun 2022 kita seleksi di tahun 2021? Harapannya penelitian masihnya Pak Profesor Salim, Pak Direktur. H-1 kita eksekusi pada saat bulan Januari awal itu riset sudah jalan pengabdian. Idealnya karena kita menghitung riset itu pengabdian itu tidak bisa dikerjakan hanya 3 bulan, itu minimal 6 bulan di lapangan sampai akhir tahun. Tetapi karena ada pandemi, semua gagasan-gagasan ideal itu berubah. Akhirnya kita sudah masuk, tiba-tiba berubah ini blokirnya ini bukan di Kementerian Agama tapi di Kementerian Keuangan di DJA. Nah itu terakhir. Informasi kemarin terakhir tadi subdit semuanya ada lagi refokusi miliar tiap subdit. Anggaran kita itu sebenarnya 42 miliar di subdit kita. Nah kita tunggu, kita diminta juga sambil refokusi, diminta juga matris data pendukung untuk buka blokir. Nah mudah-mudahan itu tanda-tandanya untuk buka blokir semua, kita juga nggak paham. Hanya Kementerian Keuangan yang tahu, tapi kita hanya ikhtiar saja.
Ya kita semua berdoa kalau misalnya buka profil tahun maksudnya bulan depan ya langsung kita publikasi karena semua dokumen sudah siap sebenarnya. Tinggal luarnya yang belum siap. Saya kira itu pertanyaan kedua gimana? Pertanyaan kedua, tips agar diterima karena seleksi yang tahun ini lebih kurang 15% yang cuma masuk Pak. Gitu. Saya kira persoalan tips diikuti aja pengajuan proposalnya, yang penting tidak draft masuk ya. Kemudian divalidasi itu juga kami sering banyak gugur karena divalidasi proposal itu kan disandingkan tuh. Ini tahapan proposalnya ada metodologi ini, kemudian ada fill in. Jangan sampai teman-teman itu hanya copy paste dan fill in-nya sementara isi fill in itu kan bukan proposal. Di situ banyak gugur. Nah ini juga menandakan apakah teman-teman tidak paham apa itu fill in atau memang tidak serius hanya sekedar submit. Itu kan itu. Nah kemudian banyak gugur di situ di CS pengertinya. Banyak proposalnya hanya copy paste. Kalau saya kira mekanisme kita lebih dengan baik dan sudah klaster kita, saya kira nggak ada masalah ya. Toh misalnya kalau gugur karena kompetitornya banyak, nilai kita masuk cuma karena faktor keuangan tidak memasukkan, kan itu soal lain. Yang penting kita memperbaiki proposal kita. Pertanyaan ketiga mengenai jadwal untuk pembukaan Litap Dimas di tahun 2022 atau 2023 Pak. Perkiraannya sekitar supaya teman-teman juga mungkin bisa siap-siap ya. Gini sebenarnya itu kalau kita ideal itu bulan 7 kemarin sudah buka ya. Tapi idealnya kita menargetkan ini kalau misalnya tereksekusi ya. Karena tidak mungkin kita buka klaster baru kalau ini tidak terbayarkan yang terutama logikanya ini yang kita seleksi. Dan berdoa bulan 7 ini kalau bulan 7 itu bulan 8 ini tereksekusi, pasti kita adendum nanti tulisannya. Masa mau dipakai ukur akhir tahun hanya berapa bulan? Kita mungkin adendum misalnya peneliti tahun 2022 bisa saya nyebrang. Kita adendum nanti regulasinya, aturannya pasti konfirmasi dengan BPK kan begitu, dengan inspektorat supaya kita aman semua. Kita adendum itu aturan buatkan juknis penjelasan terkait dengan situasi force majeure ini seperti apa. Nah tetapi yang tadi itu apa ya? Pembukaan klaster. Berdoa kalau sudah kita eksekusi, sudah berjalan kemudian kita bisa bayar kayak sementara proses ini, pasti kita buka, pasti insya Allah kita buka karena itu harapan kita semua. Dan berdoa dan saya sudah mudah-mudahan ya adalah tanda-tandanya karena kita sudah diminta itu dan mudah-mudahan mengarah ke sana ya. Artinya itu baru kita buka setelah yang berproses ini terbayarkan. Ya karena di sini juga sudah punya modal proposal ya Bapak Ibu ya, tinggal nanti besok narasumber kedua bisa memberikan masukan. Kemudian pertanyaan dari yang penanya ya nomor yang kedua dari Asidikiyah mengenai proses yang sudah dilakukan untuk mengirimkan proposal di gelombang kedua. Jadi alhamdulillah mungkin sudah pada tahap reviewer ya, jadi sudah lolos tahap penelitian segala macam ya, sudah masuk ke tahap reviewer. Ternyata dari reviewer 1 dan reviewer 2 ada masukan dari reviewer 2. Apakah masukan itu bisa mereka perbaiki untuk dikirim ulang atau nanti pada saat mungkin presentasi atau apa gitu Pak? Begini, pada saat review online kan ada catatan tuh, ada sudah bagus, ada dikritik, catatan itu sah-sah saja bagus. Tetapi nanti yang paling menentukan ada angka, ada nilai yang dikasih oleh reviewer itu. Dan memang pengacu itu nggak bisa lihat itu. Yang bisa lihat hanya reviewer dan kita ini. Dan berapa radin pusat yang bisa lihat ya. Enggak, itu tidak menandakan bahwa pada saat ada komentar tidak bagus itu tidak harus enggak. Bisa saja nilainya tetap bagus misalnya kan. Kan ada dua tuh. Nanti nilai keduanya itu kan digabung. Di atas 300 nilai itu insya Allah dipertimbangkan untuk lolos. Nggak tahu reviewer 1 kasih berapa, reviewer yang kedua itu kasih berapa. Bisa saja misalnya komentarnya perbaiki tapi nilainya bagus. Memang itu sangat tidak bisa diakses. Tapi catatan-catatannya itu kan bisa dibaca kan, ini, tapi nilainya nggak terbaca. Begitu tapi saya. Ya, jadi mungkin bisa jadi persiapan siapa tahu lanjut ke tahap berikutnya untuk wawancara, masukan bisa diperbaiki persiapannya. Iya. Lanjut pertanyaan dari penanya yang ketiga dari Nurul Huda mengenai ini banyak mungkin ya ada yang sudah pernah daftar tapi mungkin lupa password atau sudah daftar mungkin ada masalah mau bikin akun baru, kadang-kadang juga ada terjadi duplikasi akun gitu Pak. Nah ini yang ditanyakan dari Nurul Huda Pak ya mengenai
sudah ada dulu akun yang lama, kemudian buat lagi akun baru, Pak. Karena ada masalah. Satkernya berbeda. Gimana? Satkernya berbeda. Karena satkernya berbeda. Sudah berubah nama kan kita. Gimana? Sudah berubah nama kita. Sudah berubah nama satkernya. Iya. Sehingga akunnya nggak muncul lagi gitu. Iya. Dari sebelumnya dari mana Pak? Stit Nurul Akun Huda. lamanya? Stit Nurul Huda Sukaraja. Sekarang menjadi Afai Nurul Huda. Afai Nurul FAI, Fakultas Agama Islam Nurul Huda. Oh iya Pak. Jadi di Universitas Nurul Huda ini ada perubahan Pak. Dulu mereka ada STIT, kemudian mereka jadi universitas, sehingga yang jurusan agama Islam itu masuk di dalam Fakultas Agama Islam. Tapi akunnya rasanya sudah Pak. Sempat ngobrol ini sama di Universitas Nurul Huda, sudah bisa. Sudah bisa Pak, tapi untuk ngedit NID-nya itu nggak bisa nyimpan lagi karena sudah terdaftar di STIT-nya kemarin gitu. Karena dulu sudah pernah daftar di STIT gitu Pak. Ya, jadi karena dulu sudah daftar STIT, kemudian ketika mau bikin akun baru atas nama Fakultas Agama Islam itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Oh gitu Pak. Gimana untuk perubahan struktur dari awalnya mereka memang masuk STIT, kemudian karena terbentuk universitas sehingga STIT itu masuk menjadi Fakultas Agama Islam di universitasnya. Oh, jadi fakultas ya. Berarti ceritanya ini kampusnya yang tidak bisa lagi mengakses ya. Kampus atau person? Kampus dan person. Kampus bisa. Kampus bisa. Personnya nggak bisa ya. Karena sudah daftar dulu di STIT. Iya, yang sudah daftar dulu di STIT, ketika perubahan file nggak bisa lagi gitu. Iya, NID-nya tertolak gitu NID-nya. Oh gitu. Gini, buat aja surat karena begitu harus ada surat. Banyak memang juga kasus ada pindah satker tidak bisa karena tidak mungkin orang punya dua ID peneliti tidak bisa. Jadi buat surat kronologis masalahnya apa terkait dengan itu nanti kita lapis seperti apa penyelesaiannya. Buat penjelasannya kronologisnya bahwa pernikahan ini karena fakultas agama itu boleh kok. Cuma memang karena ada beberapa hal kemudian fakultasnya tetap terdaftar kan? Terdaftar. Nah, cuma yang jadi problem trouble itu yang berarti ada beberapa dosen dong yang tidak bisa ngakses sejak Dimas ya? Yang trouble-nya karena ID sebelumnya itu masih atas nama STIT, tapi karena perubahan struktur menjadi universitas, sehingga STIT itu berubah menjadi Fakultas Agama Islam. Ya. Nah, jadi akunnya itu ya, Jadi menurut ya. Jadi dikirim surat ya Pak Ya pusat. Gitu juga ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Iya. Jadi mungkin akan ada perubahan di STIT-nya menjadi fakultas ya Pak ya. Nanti kita pelajari bagaimana nanti admin mempelajari itu mengubah itu. Iya. Oke. Cukup ya Pak ya. Yang kedua mengenai masa pengajuan ya. Pengajuan apa ini Pak? Setelah diajukan sudah di submit itu berapa lama? Jadi waktu ID. di dalam pengajuan untuk Peneliti. Litap Dimas ya Pak ya. Dimas. Oke. Sudah pernah sebelumnya Pak? Belum. Baru dibuat, baru selesai. Baru Diajukan sambil Bapak tadi. Jadi proses-prosesnya mungkin mereka belum tahu. Iya, pengajuan ini, pengajuan proposal. ID Pak, ya? ID betul. Diikuti aja petunjuk di situ belajar sama teman-teman dan staf saya sering menjelaskan itu ya. Buka aja di situ di tab Dimas nggak tahu gimana simulasinya ya coba di ini aja di situ selesaikan ini teman-teman bisa bantu pasti di situ. Ajukan tapi persyaratannya ada yang diupload itu. Pertama ini IDN-nya, kemudian SK fungsionalnya. SK fungsional itu diupload udah itu kalau nggak diupload itu nanti kita tolak kita nggak prop banyak saya tolak itu gara-gara itu tidak ada. Buat ininya ya, buat ininya sama teman-teman saya kira bisa diselesaikan di sini. Teman-teman yang sudah pengalaman ditanya aja langsung dibuka ininya. Kan ada yang sudah uji peneliti ya, saya kira saling yang belum ini saya kira juga pekerjaan bagus ini yang belum punya ini peneliti silakan saya daftar saya mengajarkan tuh. Ini kan nggak susah nih sekarang nih persyaratannya itu di scan PDF ini IDN-nya sama SK fungsionalnya itu aja saya kira ya itu yang penting. Ijazah juga ijazah terakhir. Tapi yang paling menentukan itu SK fungsionalnya itu.
Harus itu. Minta scan. Karena di promosional itu kan sudah terbaca sebenarnya di DN-nya membeli jasanya ya. Saya kira itu ya. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan. Mau lihat ini atau gimana? Coba saya Iya, bisa. itu sudah bisa. Coba saya nggak bisa. Saya bisa. Biar kelihatan itu bagian ini ya. Kita lihat di mas. Nah, tampilan ini kan sebenarnya mungkin karena jaringannya di situ sebenarnya di sini ada sebuah tampilan yang pilihan ini misalnya riset ini yang paling banyak peminatnya ada tuh. Ini cuma nggak bisa ini karena saya lihat dulu faktor jaringannya di sana ininya. Nah, di sini informasi ini kan di Litap Dimas ini sebenarnya kalau kita bisa ini informasi regulasi terkait ini edaran bisa kita baca di sini loh. Nah ini sangat bermanfaat kalau kita punya ini sudah bisa setiap saat bisa kita akses, bisa kita lihat. Sebenarnya ini dibuat untuk kepentingan teman-teman dosen sebenarnya. Nah itu kenapa kita buat Litap Dimas. Kepentingan teman-teman dosen kemudian yang kedua, semua pertanggungjawaban itu paperless. Semua softcopy, jadi semua pertanggungjawaban semua di sini itu semuanya di sini, tidak ada lagi dokumen, tidak ada lagi kertas, semuanya tinggal kita scan PDF. Kalau ada pemeriksaan di pusat, saya mau ditanya sama BPD Inspektorat, saya kasih aja Litap Dimas, baru dijadikan di admin. Silahkan, klaster mana yang mau dipelajari, klaster mana yang mau dibuka, klaster mana yang mau diperiksa. Jadi enak sekarang kita di Litap Dimas ini, nggak ada gangguan sama sekali, dan sangat profesional ya. Mereka buka, nggak ada masalah. Jadi paperless semuanya. Jadi akhirnya di kantor itu tidak bertumpu berkas. Nah ini ada persetujuan kalau ini ada orang yang mengajukan reviewer, apa semua ini informasi berada nih. Coba kita lihat dulu nih. Nah peneliti, admin, reviewer ini kali mau jadi peneliti ini di sini. Anunya ini kita tahu admin PBM, orang reviewer ini jadi reviewer ini pendaftar juga kemarin sudah tutup. Reviewer itu ada beberapa persyaratannya, kita bisa detek lewat di sini. Nah, ini ada semua. Cuma memang teman-teman tidak bisa. Tidak bisa. Saya hanya memberikan informasi itu bahwa ini semuanya kita itu ada sistem aja yang atur semua, semuanya sangat objektif. Nah, sekarang di proposal nih. Nah, ini tadi ya saya bilang. Ini validasi, semua proposal itu masuk ke sini nih. Kita validasi semua. Berapa proposal yang masuk? Itu kan terbaca tuh. Setelah itu cek similarity. Itu terekam semua di sini. Jadi apa yang dikerjakan itu sampai 5 tahun, 10 tahun selama sistem ini ada, itu pasti akan terekam semua di sini. Kalau ada perusahaan. Kemudian pembagian reviewernya di sini nih. Di sini nanti saya bagi reviewer teman-teman. Ini cocok dengan ini, klasternya ini. Jadi reviewer itu tidak kita asal bagi, pasti disesuaikan dengan kompetensi dan keilmuannya. Misalnya terkait dengan pendidikan, oh ini misalnya profesor kita, reviewer kita, firstnya di pendidikan, kita bagikan ke kuesionernya, menyurat ke mereka kira-kira kompetensinya sesuainya di mana. Itu buat kita tahap agar semuanya profesional. Nah ini review persentase ini. Reviewnya ya, reviewer di sini nih, di sini juga review plan di sini, punya reviewer di sini. Nah, review presentasi di sini sebenarnya ACRP di sini. Nah, ya kan? Nah, setelah itu sebenarnya ada nomornya, kita tambahkan karena masa COVID. Juga langsung pada tahap menerima bantuan. Itu udah proposal itu kalau misalnya sudah terbangun itu ininya, terbangun sudah ada langsung kita tetapkan. Nah, penilaian luar nanti kan dinilai nih, di sini ada perubahan. Nah, penilaian luaran nanti dilihat proposalnya apa, hasil risetnya, kemudian bangunan keuangannya semuanya diupload semua di sini nanti seperti apa. Nah, kita lihat
Tuh ada yang namanya pengajuan baru. Kita lihat di sini dulu. Kita lihat dulu di proposal contoh ya, validasi. Bagi yang sudah lihat proposal. Apa yang tidak muncul? Iya, pengajuan baru tapi ini kayak ini ya. Mungkin faktor ini ya, faktor jaringan ya. Saya belum semuanya kasih contoh ini contoh apa-apa. Saya kasih contoh bahwa dari tahun ini ada pengajuan mau mulai dari tahun 2018 ada sekian sampai tahun 2022 yang sudah mengajukan. Di sini kan saya bisa lihat di sini. Nah ini rekam-rekam di jakarta ada semua nih, ada semua. Dari Raudatul Ulum Saka 3 Abdul Muhaimin ya. Nggak ada. Cuman nggak ada RU. Tapi dari PT setuju. Maka setuju. Tampilan pengajuan baru sulit faktor gangguan jaringan ya. Aplikasi